bertepatan, Bu. Nah, jadi kami itu punya orang tua yang memang juga terlibat dalam pelayanannya. Jadi sejak kecil saya sudah tahu Bapak itu dulu dibilang guru jemaat. Sedangkan ibu ketua kaum ibu. Kalau di Manado ya di Gemim itu ketua kaum ibu. Jadi anak-anak dilatih bagaimana beribadah. Bagaimana kalau harus ke sekolah minggu kita harus ditanya pulang sekolah minggu pasti ditanya tadi baca di mana apa cerita yang disampaikan tadi. Jadi harus hati-hati tidak main-main kalau sekolah minggu karena papa pasti tanya mama pasti tanya. Nah berjalannya waktu adik saya sakit. Saya mau saksikan bagaimana Tuhan mau menyatakan kuasanya. Adik saya sakit SMA. Dia sakit kakinya itu satunya bengkak, kemudian yang satu normal. Nah, karena bengkak bertepatan adik kami ini jurusan A1. Jadi karena bengkak, jadi kalau ke sekolah itu sepatu tidak bisa dipakai. Otomatis ya, nggak mungkin lah satu besar satu kecil, nggak bisa. Nah, karena kondisi seperti itu dia nggak sekolah. Karena tidak sekolah, jadi otomatisnya namanya sakit orang tua pasti bawa ke dokter. Ke dokter kemana-mana sampai yang namanya Gunung Wenang itu dulu itu modo apa dokter rumah sakit yang terkenal lah sudah bagus karena kalau di Langawan itu ada yang rumah sakit Katolik ada apa ada yang rumah sakit umum itu dua-dua sudah tolak sudah dikasih obat nggak sembuh akhirnya ke namanya Gunung Wenang ya dulu ya ada di sana ya rumah sakit dulu yang memang tempat orang kalau berobat di sana memang kalau sudah mungkin parah-parah lah ke sana tetap juga dokter lama-lama angkat tangan dia bilang ini bingung ini dia bengkak terus apa warnanya itu kayak kebiru-biruan mau pecah pokoknya ngeri kalau lihat nah jadi berobat akhirnya ujung-ujungnya apa ibu-ibu karena tidak sembuh dokter menyerah sementara sudah kemana-mana akhirnya apa ujung-ujungnya kami harus cari dukun di Manado kan banyak terkenal dukun-dukun. Nah, saya mau sampaikan inilah sejarah kami bagaimana jumpa dengan Tuhan Yesus itu bahwa disitulah kita lihat bahwa ada yang lebih berkuasa di atas dokter. Ada yang lebih berkuasa di atas saat manusia berpendidikan sekalipun saat dia pun dokter sudah spesialis tapi ada keterbatasan untuk memahami rencana Allah. Nah, disitulah kami melihat bahwa sudah akhirnya ke dukun. Kami dari dukun satu ke dukun yang lain. Nah, seperti saya katakan tadi, papa itu guru jemaat, mama apa kaum ibu, ketua kaum ibu, lati-lati kaum ibu. Kalau ke sinode, ke tomohonnya ada pada suara pespara biasanya begitu ke sinode. Jadi malu kalau ketahuan anaknya dibawa ke dukun. Jadi sembunyi-sembunyi. Dukun mana didengar bawah, tidak sembuh. Dukun mana dengar? Oh, di Amurang sana kata. Amurang tuh tempat tuh waktu itu ya. Semakin jauh. Tidak baik juga, tidak sembuh. Akhirnya terakhir mereka bilang ada di Tompasok baru, katanya terkenal Tompasok baru. Pokoknya Tompasok lama tuh baru lupa saya. Pokoknya dibawalah ke situ dia. Ibu-ibu tahu, dia memang itulah ya, bagaimana iblis mau menunjukkan bahwa dia berkiblat Alkitab. Jadi kita yakin sekali. Jadi waktu itu kata papa begini, kalau ada orang cerita, ini pakai bahasa benar ya, kalau ada orang cerita, ada orang mau bilang mau bikin malu, papa guru jemaat di mama. Orang bilang ini loh dia itu dukun yang bagus kan karena buka Alkitab. Nah, ini yang saya mau bilang. Jadi karena sudah itu sudah jual kebun sawah, jual kebun PC papa ya. Karena sudah ke dokter dia tidak sembuh. Anak sudah kasihan sekali sudah tidak sekolah. Karena kan enggak, dia malu tidak pakai sepatu. Terus ibu-ibu setelah sudah ke dukun, nah ke dukun dia itu dukunnya kan kami ikut. Dia buka Alkitab. Yesaya katanya. Pakai Yesaya. Jadi percaya sekali ini dukun putih. Gitulah cerita. Sudah seperti itu nanti malam berikutnya dia bilang, "Bapak bawa ayam ya." Ayam telur putih. Waktu itu cuma dengar-dengar dukun begitu dan saya alami. Benar, iya benar. Begitu modelnya. Kalau ibu-ibu mungkin belum pernah mengalami memang benar, bukan cuma cerita benar. Dia suruh bawa ayam, bawa telur. Jadi malam-malam tangkap ayam pelan-pelan. Terus setelah disuruh tiup-tiup, datang ke rumah subuh karena orang tidak boleh tahu. Bapak malu, dibakar dupa. Dari depan pagar depan sampai ujung belakang halaman itu dinyalain dupa. Wow, ini kalau ada orang bangun ketahuan. Karena malam sampai menjelang subuh dia tidak boleh orang tahu katanya. Baru dia bilang apa? Om, benar om, ada di pagar.
Dia bilang kalau di pagar ada sidimnya ditaruh di pagar katanya. Kuasa gelap ditaruh di pagar. Jadi itu katanya memang makanya dokter nggak sembuhkan karena kuasa gelap. Bapak Ibu tahu sudah buang uang segala macam itu tidak juga sembuh. Malah makin muka. Rasanya kalau misalnya mau tusuk pakai apa, dia langsung kayaknya perasaan mau keluar darah atau nanah. Nah, karena tidak sembuh-sembuh, sudah banyak keluar, ternyata ada yang sakit ini ketemu dengan kakak yang kuliah di Akademi Gizi. Ketemu di aksi ya, jadi ketemu dan dia rupanya sudah terbiasa dengan yang namanya persekutuan doa. Waktu itu tahun 80-an sampai 90 itu persekutuan doa menjamur di Manado. Di mana-mana ada persekutuan doa apa semua ada Alfa Omega dan sebagainya. Nah, dia kasih tahu ada hamba Tuhan yang bisa doakan, coba. Jadi pergi 2 kali, 3 kali. Tapi ada ini diam-diam. Jadi cuma dibawa sepupu bawa ke situ. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, disitulah baru saya tahu benar-benar bahwa Yesus itu tabib. Setelah dia didoakan, kan nggak tahu nih, minggu dia pergi lagi. Memang nggak tiba-tiba langsung kempes, nggak tiba-tiba. Tapi dia berproses. Misalnya minggu ini dia datang, doakan. Datang, minggu doakan. Akhirnya benar-benar yang tidak ada satu bekas pun. Ini memang mujizat. Kalau mungkin katakanlah kalau dia luka misalnya mungkin pecah atau kalau dia kempes pasti ada bekas lah. Namanya udah bengkak menakutkan. Ini sama sekali tidak ada. Nah, jadi saya itu karena adik kelas 1 saya SMA kelas 3. Kelas 3. Nah, karena dia sembuh dan dibilang apa namanya tuh sama kakak sepupu itu, loh, kan tanya ini dipakai apa, pakai apa, dukun mana? Nah, ini didoakan. Nggak pernah percaya. Tahu orang gereja tahu orang gereja, tapi tidak percaya kalau cuma didoakan dia sembuh. Nah, jadi beriringnya waktu seperti itu, oh ternyata iya bahwa Tuhan yang bekerja menyatakan kuasanya. Disitulah terjadi apa perjumpaan dengan Tuhan dan waktu itu karena saya penasaran saya ikut. Saya ini sudah mau dekat-dekat tamat SMA, saya ikut persekutuan doa yang dibilang itu. Dia memang tidak begini, kalau ikut persekutuan doa ini kamu keluar dari gerejamu, kami akan tarik kamu ke sini. Dia memang ya kembali ke gerejamu, tapi ada persekutuan doa. Nah di situ kami lihat bahwa, makanya saya katakan tadi, saat manusia angkat tangan, di saat dokter pun menyerah, di situ kita bisa lihat Tuhan bekerja dengan dahsyat untuk membuka mata kita bahwa di atas segala-galanya ada Yesus. Bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil dan bagi orang percaya itu tidak ada mustahil, itu bukan omong kosong. Itu bukan main-main. Tip X kalau itu salah. Jadi disitulah saya melihat bahwa Tuhan itu benar-benar dahsyat. Saya ikut. Nah, yang namanya persekutuan doa ini tantangan besar bagi yang namanya Gemini. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita di sini Ibu, mungkin kita memang mereka tidak menerima waktu itu. Oh, berarti udah pindah gereja. Kami tidak pindah. Kata saya nggak ada saya. Jadi orang tuh sudah mulai, udah ketahuan ini kami ini kedukun kemana-mana. Nah, Kari bilang seperti itu. Jadi semakin saya penasaran, apa sih benarkah memang Yesus itu yang menyembuhkan? Dan saya bergabung, saya coba ikut doa. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, setelah saya ditangkap, saya kenal Tuhan secara pribadi, saya ada unsur mencoba. Karena mereka berpuasa. Nah ini kan dari ini lagi berpuasa ya 40 hari luar biasa ya. Walaupun dibuka sore tutup lagi, tapi ibu-ibu percaya atau tidak, saya mau saksikan malam ini. Saya ikut persekutuan itu waktu libur, saya mau masuk kuliah 7 hari. Ibu bisa diterima dengan akal, silakan, diterima dalam roh, monggo. Yang jelas 7 hari saya itu pertama, benar kah ini? Makanya saya bilang, saya mencoba menguji. Karena kan sudah dibilang kalau datang bisa batal, nggak apa-apa. Cuma mampunya salah. Saya mencoba, saya coba. Saya diusurnya mencoba. Saya ikut 7 hari. Dibuka Senin, tutup Senin. Masuk akal nggak? Tidak makan, tidak minum. Orang lemesnya ternyata di hari kedua. Hari ketiga biasa. Hari keempat apalagi. Hari ketujuh sudah mau makan bubur pun rasanya nggak mau makan. Dan tidak mati. Buktinya saya ada sampai hari. Termasuk adik saya tadi. Yang ditanya Bu Pris tadi, itu adik saya kami ikut. Yang bertahan 3 cuma saya, adik saya sama Pak Gembala. Yang bertahan ikut. Yang lain gugur di hari kedua, hari ketiga, hari kelima. Nyerah, memang tidak dipaksakan. Saya awalnya, makanya saya bilang, saya terima Tuhan gara-gara itu. Saya cuma menguji.
mohon maaf ibu-ibu, saya termasuk anak yang berprestasi dari SD. Jadi otak saya ini main. Masuk akal kayak ini. Sampai saya kuliah pun saya debat tahun 91 tentang Visit Indonesia Year. Saya ambil debat, saya dapat yang pro, yang kontra. Kami debat, mahasiswa. Otak saya jalan. Jadi saya tidak terima dengan model kayak begini. Apa ini? Saya juga baca-baca Alkitab. Nah, aku cari semua dalam Alkitab. Aku baca. Disitulah kami temukan. Dan itulah termasuk adik saya tadi. Jadi kalaupun mau jatuh bangun dalam ikut Tuhan, tapi saya sudah mengalami yang Tuhan itu. Makanya tadi Bu bertanya di mana sekarang Pendeta Vin? Jangan pernah. Makanya saya bilang, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya mulai itu saya terlibat. Waktu kuliah saya ikut LPM, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Saya masuk di situ, saya lihat. Dan banyak sekali Tuhan sampai saya nikah dan sampai hari ini kami berjuang. Berjuang untuk apa? Mempertahankan iman. Bapak, ibu-ibu, kalau saya mau bersaksi, ini terlalu banyak yang Tuhan sudah buat. Dan benar Tuhan, benar kita bilang, Tuhan saya sudah bisa terima lagi berkat-Mu. Tidak bisa kuhitung, kata Daud. Tidak bisa ku bilang terlalu banyak bagiku. Karena bukan berkat jasmani yang harus saya garis bawahi. Tapi bagaimana dia bela saat kami berperang melawan kuasa-kuasa gelap. Bagaimana suami saya itu kayak dicekik orang besar tengah malam dia teriak-teriak kami berperang sampai pagi. Pujiannya cuma dalam nama Yesus ada kuasa. Ku menang bersama Yesus. Tuhan tidak tahu tetangga terbangun atau tidak. Karena apa kondisi sadar dia begini tangannya ditangkap rambut yang terbang. Dia bilang apa itu mas? Mas suami saya jawab apa itu mas? Rambut terbang dek. Mau ke Nia. Tambah kencang kami berdoa. Dia bilang ada orang besar masuk cekik dia. Kami berperang satu malam berperang saat itu tetap seperti itu. Kayak mendalam. Besok pagi loyo saya mau ke kantor saya kayak mau terbang. Karena berperang melawan kuasa gelap itu bukan berperang sebarang kita tenaga terkuras. Habis benar-benar pagi-pagi saya lemas. Tapi puji Tuhan kami menang. Setelah itu anak kami sama. Masa dia tidak tahu ada timbul benjolan hitam di pipinya? Kami makan di tempat makan berhadapan. Anak saya dua. Saya satu dengan bapak, satu dengan saya. Lalu Mbak Rum, kok ada hitam? Apa itu Mbak? Jadi hitam itu kayak tai lalat, tapi dia mengeluarkan kayak jarum di ujungnya. Ada kayak jarum. Hah? Apa ini dek? Gitu. Nah, enggak tahu Bu apa. Coba kamu tekan. Sakit nggak? Sakit. Loh, bisa-bisanya kamu ke sekolah ngaca tiap hari, kamu tidak tahu itu apa nak? Seperti itu. Dia bingung. Akhirnya apa, ibu-ibu? Sementara makan itu sudah stres kan. Tuhan, ada apa lagi ini? Cukup dong Tuhan. Dan setelah kami alami itu, besok kami berdoa. Semalam kami berdoa. Tuhan jangan. Saya bilang, nak kalau itu, tapi saya udah ketakutan ini kanker kayak ini Tuhan. Nak kita jamah ya, kita doain. Dalam nama Yesus. Kalau ini benar-benar kiriman lagi, kita pasti menang. Tapi kalau ini penyakit, yakin Tuhan bisa tangani. Dokter paling cuma bisa ini aja. Kami doa, kami jamak, kami tengking di dalam nama Yesus. Kalau memang dari iblis, keluar. Kau tidak berkuasa. Tapi kalau ini memang seizin Tuhan, kami percaya kami akan lihat kuasa dan kemenangan. Benar ibu-ibu. Pagi-pagi saya mau bangun, mau ke sekolah. Sama sekali itu sudah hilang. Tidak ada bekas sedikit pun. Padahal itu udah hitam kayak jarum. Lalu banyak yang kami hadapi. Belum lagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya cerita semua peperangan rohani yang didapat ini. Ini saya bilang mengerikan. Tiba-tiba suami pulang kerja, parkir motor bertepatan dia itu enggak pakai mobil, pakai motor. Dia itu ada bekas tiga. Teriak dia, lagi duduk di kursi ini, di sofa. Teriak dia, aduh. Pas lihat itu kayak ada cengkram, ada 3 titik di sini. Di kayak orang kalau bayi menggigit itu kalau gatal, lubang di situ, satu besar. Loh saya bingung, di kursi dipegang-pegang, siapa tahu ada paku kah, tapi kalau gue dia pasti begini. Lurus, ini enggak. Dia kayak berjarak, kayak gigitan. Ambil betadin, kita gosok. Saya bilang, Mas mungkin kalau tadi kena knalpot ya pas parkir, tempel. Ini enggak. Dan itu terjadinya barusan setelah duduk. Itu kita kasih betadin, dia jadi warna kertas seperti putih, bukan warna kuning betadin. Lalu banyak hal-hal yang Yesus nyatakan bahwa dia itu penuh dengan kuasa. Dia panggil kami dari sakit penyakit terlebih dahulu. Dia buktikan kuasanya. Dan baru-baru ini saya tuh baru alami jam 5 pagi. Saya kan orang namanya ibu. Tinggal berdua kami karena anak sudah satu kerja di Jogja. Yang satu sebentar lagi KKN.
di UGM mereka. Jadi saya itu masuk ke dapur. Masuk ke dapur jam 5. Suami saya bertempatan juga di sering dekor. Jadi staples kecil pun tidak bisa ada di lantai. Lantai kami putih. Putih ya. Jadi mau jatuh apapun kecil bisa dilihat. Kalau kita kan kalau ibu-ibu kalau selesai masak pasti dapur bersih ya. Bersih semuanya baru kita tidur. Nggak mungkin dibiarkan ada piring selesai. Kalau tipe saya bersihin semua tidak ada yang tidur. Pagi-pagi keluar ke dapur. Pas buka geser pintu dapur. Ada paku besar hitam di tengah. Mau keliling di mana, mau cari di plafon, di kiri kanan, tidak ada akan paku jatuh di tengah situ. Paku hitam. Karatan. Besar. Paku besar. Bukan yang kecil-kecil. Besar. Loh, bingung. Mana ini? Mungkin kali jatuh. Anggaplah jatuh dari situ. Karena mau siap-siap mau ke kata takut terlambat. Taruh. Sebelahnya ada tulang ikan yang besar banget. Kalau kaca ada ikan bakar besar. Orang Manado bisa bakar ikan. Tulang besar. Mau masuk di logika. Kalaupun tikus bawah. Jauh sekali tikus ambil di rumah tetangga bawa ke tempatku. Kenapa tidak makan di situ saja? Sebenarnya tidak benar ini. Aneh ini. Tapi kata suami apa? Alah, anggap itu tikus bawah daripada dia pusing. Sudah ada tikus bawah aja. Sudah. Tapi besoknya, saya keluar lagi kan. Masuk lagi. Itu baru saya bilang, setan, kau ada di sini. Pergi. Kalau kau tidak pergi, kau akan berurusan dengan Tuhan. Kau tidak berperang melawan saya. Kau akan berperang lawan Yesus. Coba aja kalau kau mampu. Karena apa? Saya masuk di situ. Garam. Garam itu di tempat piringnya. Garam itu dibentuk kayak gunung. Kayak bentuk gunung. Baru di sampingnya ditaburin. Apa saya gila? Mau pergi tidur, saya tabur garam dulu. Kalaupun saya tabur dari malam, pagi dia udah cair dong. Logikanya. Kalau mungkin orang taruh taruh garam di pintu-pintu, wajar lah, wajar ya. Kalau taruh garam di pintu, katanya kan usir ular atau apa. Ini loh di tempat di mana saya tuh taruh bir, sangat tidak masuk akal. Jadi saya bilang, setan, kalau kamu tantang Tuhanku, coba tantang. Kau akan berhadapan dengan yang namanya Yesus. Belum kapok kan? Jadi saya bukan mengatakan saya hebat, tapi di situ saya lihat benar-benar setelah dia bangkit, kuasa yang dia beri dalam kehidupan lebih besar daripada kuasa yang di dunia. Tidak bisa dikalahkan. Kembali kepada kita. Kita yang berperang, karena Tuhan sudah kasih, ini berperang. Ini pedang roh, pakai. Ini ketoprak, pakai. Kita mau pakai atau tidak. Jadi ini perjalanan ini sebagian yang bisa saya saksikan, ini khususnya untuk setelah kami sembuh itu banyak, dan yang kami hadapi bertepatan, saya tidak tahu ya, kami memang tinggal di rumah perusahaan, di kompleks. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali hal. Makanya tadi pas Ibu Pris tanya, kok bukan kenal nggak sih ini? Saya langsung. Dia lebih parah kalau dia berperang. Karena dipanggil dengan mujizat. Mereka Tuhan bisa kasih karunia untuk melakukan banyak hal. Tapi di samping itu semakin besar Tuhan izinkan, semakin besar Tuhan pakai, semakin besar juga dia tuntut. Jadi semakin besar kita diberikan itu, semakin besar juga. Dan dia akan minta supaya benar-benar kerendahan hati itu ada. Nah disitulah seringkali kejatuhan kita. Seringkali kita tidak mampu melihat bahwa ternyata itu sebenarnya Tuhan sudah kasih sama kita. Tapi kita tidak mampu untuk berperang, dan akhirnya kita seringkali goyah. Apalagi kalau sakit sudah datang. Saya ini lagi bergumul, saya lagi berperang dalam proses karena kantong empedu saya sudah diangkat. Jadi dalam proses ini sudah sebulan, tapi saya tetap berjalan. Saya waktu itu kan waktu itu gempa yang terjadi di ini, itu mereka itu kantong empedunya lengkap semua. Datang gempa selesai, mati kan 40.000. Banyak juga, banyak. Jadi kalau memang sudah waktunya pergi, seperti itu lah. Ya jalani saja. Tapi selagi dia masih izinkan, ini yang saya lihat. Jadi kalau malam saya diberikan kesempatan untuk bersaksi oleh Ibu Cici, terima kasih. Ya ini yang bisa saya saksikan untuk kali ini. Kalau memang mungkin suatu saat Tuhan masih izinkan, Tuhan masih punya, ini mungkin terlalu banyak. Makanya saya bilang tadi, kalau saya menghitung, Tuhan benar kata Daud. Tidak sanggup ku bilang. Tidak sanggup, terlalu banyak bagiku. Walaupun mungkin secara jasmani kita kurang. Tapi rohani Tuhan benar-benar tambahkan.
Dan beberapa periode ini saya dari pemuda, setelah pindah ke sini saya sudah masuk pelayanan di Gereja Ekumenik Persekutuan Kristen Bontang. Ini ada KIC di sini, tahu perjalanan kami di sini sampai ke seksi pelayan, dan sudah 3 periode ini saya masuk ketua bidang 1 di gereja di sini. Jadi membawai BPK itu remaja, pemuda, sekolah minggu remaja, kemudian membawai seksi pelayanan, pengaturan pelayanan, itu tidak mudah. Tidak mudah bagi saya, apa Tuhan izinkan proses-proses ini, tapi saya percaya kalau dia izinkan, dia pasti mampukan. Itu yang saya ini. Jadi saya lihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Percayalah itu ada pada kita. Dan ibu-ibu yang memang punya panggilan khusus dalam teologi, dalam ini mungkin lebih lagi memperlengkapi kami yang memang hanya Tuhan ajar dengan rohnya dan dalam pergumulan hidup dan dalam pelayanan. Jadi mungkin kami perlu lagi dibekali dan perlu dimantapkan lagi bahwa benar-benar tantangan itu pasti ada, tapi percayalah kita menang. Selama ini kami belum pernah kalah karena Yesus yang berperang ganti kami sampai hari ini. Amin. Untuk itu. Tapi mungkin untuk hal lain kami juga bergumul karena ini cuma tubuh manusia saja. Jadi memang seringkali ketakutan, rasa khawatir itu pasti akan tetap ada. Tapi itulah, saya seringkali berdoa, Tuhan, enggak mungkin Tuhan bilang jangan takut. Waktu dia bangkit, jangan takut. Ini aku, lihatlah aku, walaupun semua mereka sudah kunci pintu rapat. Sampai Thomas pun bilang, aku tidak percaya sekali-kali. Sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak melihat. Tapi walaupun dia ragu begitu, tapi Tuhan juga datang. Ini loh Thomas, tusukkan kliniku. Nah, Tuhan tahu dia butuh. Tuhan tahu bahwa dia memang tidak mampu, dia lemah. Itulah yang saya imani. Saya juga tidak mampu, saya tidak kuat. Tapi saya percaya di saat seperti itu Tuhan ada. Jadi benar kata Paulus, saat aku lemah, di situ aku kuat. Karena benar di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Mungkin yang dapat saya saksikan malam ini mungkin terlalu panjang, mohon maaf lahir batin. Tapi biar ini memberkati kita semua. Nah, mungkin di lain-lain lagi kita akan saling berbagi. Ini, dan memang mohon maaf seringkali pelayanan sama waktunya Bu Cici. Saya rindu sekali setelah bergabung pertama ke ICKC. Mengapa lalu-lalu itu saya cepat sekali bergabung, karena memang waktu di operasi saya cuma dikasih masuk pagi Bu Cici. Ya Cuma, Ibu Joyce, terima kasih banyak. ya, Ini jadi, waktu minta maaf 8.45 pas selesai. betul, terima kasih. Ya, Jadi, terima kasih. kalau kurang bergabung. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kalau kita terus melekat dengan Tuhan, apapun persoalan kuasa iblis, apapun yang ingin datang mencobai kita, kita tetap menang karena ada Tuhan Yesus di pihak kita. Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Nanti firman Tuhan oleh Ibu Priscilla Ambarukmi. Tetapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan yang akan dibantu oleh Ibu Desire. Silakan Ibu. Come on! Luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah
Silakan Bu Kris. Makan. Belum kan? Udah makan kan? Nggak kedengeran, Fis. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Kedengeran? Nggak kedengeran, Fis. Suaranya. Oh, mungkin headset saya gangguan ya. Sekali lagi kita Ya. doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dan teramat baik.
Tidak ada alasan untuk kami memegahkan diri Tuhan. Sebab ketika kami merendahkan diri, nama Yesus ditinggikan. Ketika Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa. Hanya Engkau yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan kami tahbiskan Tuhan, kuduskan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Sahabat Shalom. Immanuel Ministry yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lambaikan tangan engkau yang diberkati. Wanita kesayangan Tuhan, siap jadi terang, siap jadi berkat. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkenan cuma 10 paling lama 15 menit. Setelah itu kita akan masuk di dalam kubu-kubu doa. Amin. Ya, malam hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yaitu berharga dan mulia. Amin. Siapa di antara kita yang percaya bahwa engkau adalah wanita yang berharga di mata Tuhan? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Amin. Engkau yang percaya bahwa engkau adalah wanita yang berharga. Katakan sama-sama dengan suara yang kedengaran, katakan, aku berharga di mata Tuhan. 2, 3. Aku berharga. Aku berharga di mata Aku berharga di mata Tuhan. Kedua, aku mulia di mata Tuhan. Aku mulia di mata Tuhan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Amin. Yang percaya katakan amin. Jangan ada yang merasa antara kita itu tidak berguna. Jangan ada yang merasa di antara kita itu tidak berdaya. Jangan ada yang merasa Bu Pris masih muda, dia lebih daripada ada yang lain. No, saudara. Oh, Ibu Cici lebih pengalaman, Ibu Cici lebih daripada yang lain. No, saudara. Kita semua berharga, kita semua mulia, dan kita semua diciptakan Tuhan unik. Amin. Amin. Kita harus belajar menghargai diri kita sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 8. Yohanes 8, sebetulnya dari Yohanes 7 ayat 53, tapi kita akan belajar dari Yohanes yang ke-8 ayat 1. Mari kita buka mute kita bersama-sama, kita akan baca dengan suara yang kedengaran, sama seperti Ibu Joyce bilang, kita harus kuat melawan kuasa kegelapan. Jadi kita harus memperkatakan firman lebih kuat daripada kita mendengarkan apa kata setan. Mari kita buka di dalam Yohanes 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-12. Boleh buka mute-nya, kita baca dengan suara kedengaran. Judulnya dari Yohanes 7 ayat 53 yaitu perempuan yang berzina. Amin. Ayat yang pertama, 2, 3, sama-sama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Lalu mereka pulang. Pagi-pagi benar dia berala lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang mendapatkan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka,
Barang Barang siapa siapa di di antara antara tidak kamu berdosa, berdosa, hendaklah hendaklah ia ia yang yang pertama pertama melemparkan batu melemparkan kepada batu perempuan kepada itu. perempuan itu. Lalu ia Lalu Lalu membunuh ia ia pula dan membunuh membunuhnya menulis dan di tanah. menulis di sana. Tapi setelah mereka Tapi mendengar Setelah perkataan mereka itu, mendengar mendengar perkataan perkataan itu, itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari mulai yang dari yang tertua. tertua. Akhirnya Tinggallah tinggallah Yesus Yesus seorang seorang diri, diri dengan perempuan perempuan itu itu yang yang tetap tetap di di tempatnya. tempatnya. Lalu Yesus Lalu bangkit Yesus berdiri dan bangkit berkata Berdiri dan kepadanya, berkata kepadanya, kepadanya, hai "Hai perempuan, perempuan, di manakah mana mereka? di mereka Tidak ada ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, Jawabnya, "Tidak ada tidak ada Tuhan." Tuhan. Lalu kata Lalu kata Yesus, Yesus, "Aku aku pun pun tidak tidak menghukum menghukum engkau. engkau. Pergilah Pergilah dan dan janganlah berbuat berbuat dosa dosa lagi lagi mulai dari mulai sekarang. dari sekarang." Maka Maka Yesus Yesus berkata berkata pula pula kepada orang kepada banyak, orang banyak, katanya, katanya, akulah "Akulah terang akulah dunia. terang dunia. Barang Barang siapa siapa mengikuti mengikuti aku, aku, ia ia tidak tidak akan akan berjalan berjalan dalam kegelapan, melainkan melainkan ia ia akan akan mempunyai mempunyai terang terang hidup. hidup. Yang percaya Amin. katakan, Amin. amin, amin. Ya, Ibu-ibu yang Amin. diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul perikop ini ada di Yohanes 7 ayat 53, perempuan yang berzina. Ya, saya minta satu orang yang bisa menangkap apa isi dari cerita ini. Singkat saja, 1 menit. Siapa yang ingin menyampaikan isi cerita dari ini? 1 menit saja. Ada? Tidak satupun manusia tidak berdosa. Benar 100. Luar biasa, bundaku saya. 1 orang lagi. Apa yang kita bisa tangkap dari cerita ini? 1 orang lagi. Ya, siapa ibu-ibu yang luar biasa? Ada? Siapa yang menangkap isi dari kisah ini? Yesus, ya, puji Tuhan. Halo? Ya, silakan Ibu Lili. Ya, Yesus tahu wanita ini banyak berbuat zina dan itu artinya dia berbuat dosa. Tetapi Tuhan tidak mau menghukum karena Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Setiap orang kalau berdosa datang meminta ampun, maka Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Sehingga disuruh orang melempar batu kepada perempuan itu, tapi tidak ada satu orang pun yang melempar batu karena mereka merasa mereka semua adalah juga orang berdosa. Jadi mereka tidak mau melempar dan Tuhan berkata, aku pun tidak akan menghukum kamu. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana Tuhan begitu baik, begitu sayang kepada kita. Walaupun kita berdosa. Amin. Itu saja. Ya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan, Bapa, aku telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun aku percaya kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Yang percaya katakan amin. Amin. Luar biasa ya saudaraku. Ibu Teti bilang semua orang sudah berdosa kok. Amin. Tapi kata Ibu Lili, Tuhan itu mengasihi dan mengampuni kita semuanya. Amin. Ibu-ibu oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil topik firman Tuhan ini tentang perempuan yang berzina. Kita tahu bahwa semua orang telah berdosa. Amin. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada alasan untuk kita bisa meninggikan diri. Gak ada alasan untuk kita bisa memegahkan diri. Saudara yang diberkati, perempuan ini seorang yang berzina. Dan dia bukan sekedar berzina, tapi kedapatan. Dan dari 2 hal penting yang sudah disampaikan oleh ibu-ibuku, seniorku yang luar biasa, bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Lili, bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Pengampun, dan Penyayang. Ibu-ibu pernah jatuh dalam dosa? Kalau kita nggak jatuh dalam dosa, hari ini nggak ada untuk diselamatkan. Karena orang sudah hebat. Tapi ternyata kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Amin. Tadi Ibu Joyce dengan gampangnya berbicara, pernah di masa lalu ya, dari dukun orang tuanya. Itu penyingkapan yang mana pengakuan akan pernah mengalami. Tetapi mengalami dalam mencari dukun ya. Tapi dari situ mereka mengenal Tuhan secara pribadi.
Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Tidak ada alasan untuk kita bermegah diri. Namun satu hal, dari dua sisi yang sudah disampaikan oleh Ibu Teti dan juga Ibu Lili tadi, saudara, ada hal yang ketiga yang saya mau angkat di sini. Perempuan ini seorang yang berzina, betul? Bukan sekedar berzina, tapi kedapatan. Saudara bayangkan, bukan sekedar kedapatan. Dia kalau kena hukum Yahudi, dia dilempari dengan batu. Ketika dia dilempari dengan batu, saudara, semua orang yang ada di situ, tidak ada satupun yang tidak menuduh dia. Semua menuduh dia. Kecuali siapa? Yesus. Lalu Yesus mengambil batu dan menulis sesuatu di tanah. Lalu dia berkata, kalau ada di antara saudara yang tidak berdosa, silakan melempari dengan batu. Dan ternyata, adakah orang yang melempari dia dengan batu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Kita sadar diri. Tua Yahudi itu sadar diri. Mereka juga orang berdosa. Amin. Saudara bayangkan, perempuan ini, betapa malunya dia ketika dia ditangkap basah sedang berbuat zina. Bahkan di dalam tafsiran yang lain, ketika dia tertangkap berbuat dosa, dia kedapatan, artinya ketahuan, sedang dalam hubungan perzinahan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus sendiri tidak menghakimi dia. Saudara, sebagai perempuan yang berzina pada waktu itu, betapa malunya dia. Amin. Benar ya? Malu sekali sebagai perempuan yang kedapatan berzina dan hampir dihukum mati dengan dirajam dengan batu, dilempari dengan batu. Saya mau katakan begini, apa bedanya kita dengan perempuan yang berzina tersebut? Betul? Apa bedanya? Hanya mungkin dosanya ketahuan, atau mungkin dosanya perzinahan. Mungkin kita dosanya beda, saudara. Tetapi semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah yang tidak sepantasnya kita itu beroleh kemuliaan. Kita harusnya sudah dibinasakan. Betul? Selayaknya kita adalah orang-orang yang dihukum. Apa bedanya kita dengan perempuan yang berzina tersebut? Namun satu hal, saudara, kita patut bersyukur bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Satu hal, saudara, yang hal penting yang saya lihat di sini, bukan soal bagaimana perempuan itu tidak dihakimi, tetapi bagaimana dia bangkit. Amin. Kalau mau dibilang dia sudah kehilangan harga dirinya. Betul? Dia kehilangan harga dirinya karena dia sudah dipermalukan di depan umum. Saudara, seorang perempuan ketika dia kehilangan harga dirinya, apalagi dalam dosa perzinahan dan lain sebagainya, itu betul-betul pasti mengalami kehancuran yang sangat dalam. Yang saya mau katakan di sini adalah, kita punya dosa yang berbeda-beda. Amin. Dan semua dosa mengakibatkan kita mengalami yang namanya kehancuran harga diri kita. Yang saya mau bilang, saudara, pada malam hari ini, perempuan ini kehilangan keberhargaan dirinya. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan sanggup untuk memulihkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara bayangkan bagaimana dia sebagai seorang perempuan, dia bisa kehilangan harga dirinya, dia pasti malu untuk berhadapan dengan orang. Dan saya mau katakan, saudara, tapi Tuhan berjanji dalam Yesaya 43. Ayat 43 berkata seperti ini, saudaraku, ayat 1 hingga ayat keempat. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Amin. Ayat kedua, aku akan menyertai engkau atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatku. Yang keempat, kita baca bersama-sama ayat yang keempat, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Yes, amin. Dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Amin. Saudaraku, ini janji Tuhan. Ketika harusnya seperti tidak ada bedanya dengan perempuan penzina itu. Orang yang jatuh di dalam dosa, dia kehilangan harga dirinya. Perempuan ini pasti mengalami kesulitan untuk berhadapan kembali dengan orang-orang yang
Bilang, aku kan udah tahu kamu itu berzina, kamu itu ketahuan, ya, kedapatan berbuat zina, dan engkau sudah dikelilingi orang-orang untuk dilempari dengan batu. Saudara bayangkan betapa perempuan ini sangat dipermalukan. Saudara bayangkan bagaimana dia bisa pulih dari rasa keberhargaan dirinya. Tapi ada satu janji firman Tuhan, ya, Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah menjadi juru selamat kita, Tuhan mengasihi kita, dan yang terakhir, yang keempat, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Itu sebabnya aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara baca di dalam ayat yang ke-11. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepada, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Priscilla, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Hai pendosa, jawab wanita itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Yang percaya katakan amin. Sampai di sini Tuhan berkata, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Ayat yang ke-12 berbicara tentang Yesus adalah terang dunia. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang percaya katakan amin. Ketika kita jatuh dalam dosa, manusia kehilangan harga dirinya. Apalagi perempuan. Kalau dia mengalami kejatuhan dalam hal-hal seperti yang wanita ini rasakan, atau kita jatuh di dalam berbagai macam hal, banyak kejatuhan yang membuat kita kehilangan harga diri. Bahkan seorang pria ketika dia mengalami post-power syndrome, dia kehilangan pekerjaan, dulu dia dipuja-puja, menjadi seorang yang bos, kemudian setelah dia pensiun, dia kehilangan harga diri. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak alasan untuk manusia kehilangan gambar diri, ada banyak alasan manusia kehilangan keberhargaan dirinya. Yang pertama karena dosa, yang kedua karena lingkungan, yang ketiga oleh karena dia tidak mampu menerimanya sendiri. Tapi ingat janji firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 1-4, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan adalah juru selamat kita, dan Tuhan berfirman, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku. Yang percaya katakan amin. Pegang janji Tuhan ini ya. Yang terakhir, saudara, 5 menit akan saya bahas. Kita akan uji. Saya mau melihat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, boleh buka layarnya dan katakan aku berharga. Amin. Buka mute-nya 1 menit. Aku berharga, aku mulia, aku diampuni, aku dikasihi, aku tidak akan tergeletak, aku akan bangkit, aku akan menjadi Tuhan. Amin. Janji firman Tuhan bahwa kita adalah berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Sampai di sini kita sepakat, ada yang berubah pikiran ya, bahwa kita itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Nah, kalau kita yakin kita berharga dan mulia di mata Tuhan, saat ini kita akan uji. Next, kita akan uji. Benarkah orang ini betul-betul menghargai diri kita? Amin. Sebelum kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri bahwa kita itu berharga. Kita akan melihat ada 7 poin yang akan menguji. Benar nggak sih Priscilla ini merasa dia berharga? Benar nggak Ibu Teti merasa dirinya berharga? Benar nggak Ibu Lili merasa dirinya berharga? Mari kita lihat saudara beberapa poin di sini. Mengukur rasa berharga di dalam diri kita. Yang pertama, ini tidak boleh terjadi dalam diri kita. Tapi kalau ini masih ada, ini menunjukkan bahwa kita masih merasa tidak berharga, kita masih merasa kurang berharga, atau kita masih merasa terusik harga diri kita. Padahal Tuhan sudah berjanji, engkau berharga dan mulia di mataku karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Nah, ini ciri-cirinya kita akan lihat. Kita akan cek, benar enggak Ibu Das sudah pulih rasa berharganya. Priscilla sudah pulih rasa berharganya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang merasa harga dirinya terusik, yang pertama dia suka frustasi.
suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Loh, kenapa saya nggak seperti Ibu Priscilla ya? Kenapa saya nggak seperti ibu-ibu lainnya? Kenapa kayaknya saya tidak dikasihi? Frustrasi karena merasa tidak sama dengan orang lain. Ibu-ibu pernah merasakan seperti ini? Kalau kita masih merasakan seperti ini, berarti rasa berharga diri kita masih terusik. Kita suka membanding-bandingkan dengan orang. Loh, kita lulus dari sekolah yang sama. Kenapa dia hidupnya setelah ini lebih berhasil? Saya dengan dia sama-sama memulai di tahun 2000. Tapi kenapa pelayanannya lebih dibukakan Tuhan dibanding saya? Frustrasi karena kenapa nasibnya kok beda dengan orang. Kita punya gaji yang sama, tapi kenapa hidupnya kelihatan lebih diberkati? Jangan-jangan dia piara tuyul. Nah, jangan-jangan dia ada babi ngepet, ya. Seperti itu, saudara. Frustasi karena tidak sama dengan orang lain, mulai membanding-bandingkan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang harga dirinya itu masih belum pulih, masih belum menang. Terlalu banyak minta maaf, walaupun sudah minta maaf, atau sudah dimaafkan, atau kesalahannya itu sudah diampuni, atau dia merasa tidak perlu meminta maaf. Ya, ada saudara di televisi pernah kita lihat, ada ibu-ibu itu adalah ras terkuat di bumi. Jadi kalau dia sen kiri, dia belok kanan, tidak ada satu polisi yang bisa tangkap. Karena ibu-ibu adalah ras terkuat di bumi. Kalau dia nawar barang di pasar, wah, udah deh, kasih Jo. Kalau enggak dia ngamuk. Jadi, yang kedua, kita merasa sudah salah, tapi tidak merasa perlu minta maaf. Karena kita gampang tersinggung. Kita gampang tersinggung dengan orang lain. Ciri-ciri orang yang harga dirinya itu masih belum berkemenangan. Dia terlalu banyak minder, minta maaf terlalu banyak walaupun sudah dimaafkan, atau sebaliknya merasa tidak perlu meminta maaf padahal melakukan kesalahan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang harga dirinya belum pulih, yaitu kalau dia menerima kritik. Misalnya, kita baru selesai khotbah nih, tiba-tiba kita ditegur. Loh, khotbahmu kenapa tadi seperti itu? Kurang membangun. Orang yang harga dirinya sudah pulih, ketika mendengar kritikan, dia akan, ya benar, saya kayaknya tadi kelebihan itu ngomong. Tapi kalau orang yang harga dirinya belum pulih benar-benar dalam Tuhan, dia, poin yang ketiga, menangkap kritikan sebagai serangan personal. Tahu serangan personal? Serangan personal seperti ini. Kok ibu ini kayaknya saya itu lebih banyak ditegur daripada orang yang lain. Kayaknya saya itu lebih gimana begitu ya. Ketika kita menangkap kritikan sebagai serangan personal, kita susah menerima masukan orang lain. Kritikan itu kita anggap sesuatu hal yang, wah orang ini ada nggak bagus sama saya. Orang ini memang dia sentimen dengan saya. Kalau kita masih merasakan di level seperti itu, berarti harga diri kita itu belum pulih. Padahal memang mungkin kita perlu dikoreksi. Tetapi ketika kita menerima koreksi, biasanya paling banyak buka celah di sini istri. Ibu-ibu, saya salah satu pelakunya. Misalnya suami berkata keras, "Mami kenapa kok begini?" Langsung saya bilang, papi ini udah nggak sayang sama mami. Senjata lagi. Senjata para ibu-ibu seringkali seperti itu. Merasa menangkap kritikan sebagai serangan personal. Itu bisa kita alami dalam hal pekerjaan. Kita bisa alami dalam hal pelayanan, dalam hal rumah tangga. Kita nggak mau dikritik. Yang keempat, sudah salah, malah marah, dan tidak mau mengakui kesalahan. Kenapa? Karena harga diri kita, pride kita, lebih di atas dari teguran. Ketika pride, kesombongan kita lebih di atas dari firman Tuhan, makanya kalau kita menerima teguran, kita suka nggak menerima. Ada istilah pembenaran begini, sebenarnya saya suka dengan firman Tuhan ini, tetapi kayaknya menyinggung. Sebenarnya firman Tuhan ini cocok dengan saya, tetapi yang bawa firman itu kayaknya dia sentimen dengan saya. Ada banyak kisah-kisah yang seperti itu yang menunjukkan sebenarnya keberhargaan diri kita bergantung dari cara orang menghargai kita. Disinilah ujian tentang harga diri kita. Benarkah kita sudah mengalami kemenangan? Kita kembali ke kisah perempuan yang berzina, saudara.
Orang kalau memang salah, dia pasti akan berkata, benar Tuhan, aku salah. Orang yang pulih harga dirinya, dia akan mengenal dirinya sendiri. Saya layak untuk bertobat. Tapi orang yang tidak pulih harga dirinya, sekalipun dia salah, dia akan menyalahkan kembali pendeta. Karena ini, harga diri ini menentukan cara kita menerima Yesus bekerja dalam hidup kita. Orang yang belum pulih harga dirinya, dia akan sangat merasa direndahkan. Seandainya perempuan yang berzina ini berkata, memang saya sudah jatuh dalam perzinahan, tapi tolong ya, jangan ngomong seperti itu. Karena saya butuh kan dihargai. Saudara, orang yang belum pulih harga dirinya, dia akan senantiasa merasa diserang, merasa menerima serangan personal. Sudah salah malah marah-marah. Saya percaya di sini tidak ada ya, ibu-ibu. Yang kelima, saya akan cepat saja 2 menit. Suka menghindari konflik karena tidak mau terluka. Dia sebenarnya punya masalah. Sebenarnya udah pernah tersinggung. Pernah tersinggung nih sama si oknum A. Katakanlah hamba Tuhan A. Sudah pernah tersinggung. Tapi karena harga diri, diam-diam aja dong. Ngapain mesti kasih tahu? Harga diri. Jadi menghindari konflik karena tidak mau terluka dan tidak mau terbuka. Suka menyimpan masalah, tapi sebenarnya dia mau dilihat orang baik-baik aja, tapi sebenarnya dalamnya belum pulih. Ini ciri-ciri orang yang gambar dirinya belum pulih. Satu ketika Queen pernah ada luka karena jatuh ya. Dia udah dibersihkan lukanya, tetapi karena nggak beres lukanya, itu udah kering, tapi begitu dipencet lembek. Begitu dipencet lembek, sakit. Lalu dia bengkak seperti ini. Nah, sebagai orang tuanya sangat sayang sama dia. Aduh, kayaknya ini mesti karena udah bengkak dan tetap sakit, kayaknya itu harus dioperasi ringan. Tapi setelah diadakan pengobatan, tapi kemudian dia sembuh. Pernah enggak saudara mengalami seperti ini? Tertusuk dengan bambu yang kecil dan udah kering bagian luarnya, tetapi ada bambu yang ketinggalan, kecil saja. Tapi karena di luar sudah sembuh, tapi di dalam masih luka. Begitu dipencet luka ini, sakit. Seringkali ada pribadi kita seperti itu. Menghindari konflik karena tidak mau konfrontir, tidak mau terbuka, tidak mau terluka. Ada masalah disimpan, tapi sebetulnya belum pulih. Di sini harga diri kita sebenarnya belum bisa menerima orang lain apa adanya. Saudara, yang keenam, orang yang harga dirinya belum pulih, dia merasa, aduh saya nggak bisa. Bu, ini dong, ini melayani ini. Aduh saya nggak bisa, saya minder, saya nggak tahu saya harus bagaimana. Saudara, bukankah tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang berkata, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku. Amin. Tuhan katakan, engkau bisa, maka engkau pasti bisa. Ketika kita merasa diri minder, tidak percaya diri, cuman orang-orang yang tertentu aja yang bisa, dan merasa bahwa jika orang lain bisa, hanya karena faktor keberuntungan saja. Ini berarti ada sesuatu yang belum pulih dalam harga diri kita. Seandainya perempuan yang berzina itu berkata, saya nggak layak. Sampai kapan dia merasa nggak layak? Toh Tuhan sudah menyembuhkan dan memulihkan dia. Yang ketujuh, ketika seseorang merasa berharga, tapi caranya itu merendahkan orang lain atau menjatuhkan orang lain, itu pasti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Saudara pernah enggak menonton komedi yang kasarnya itu begini. Dia memiliki lelucon untuk menertawakan dan merendahkan orang lain, sehingga dia punya bahan humor. Ada banyak orang yang sebetulnya dia merendahkan orang lain supaya bisa mengangkat dirinya sendiri. Dan ada banyak orang lain sebenarnya, ketika gambar dirinya belum pulih, dia minder nih. Karena dia minder, dia menyepelekan orang lain. Padahal sebenarnya gambar dirinya itu belum pulih dan dia merasa minder ketemu dengan orang lain. Yang ketujuh, merasa berharga dengan cara merendahkan orang lain atau menjatuhkan orang lain.
Yang terakhir, sering mundur sebelum berjuang, hanya karena merasa tidak mampu mencapainya. Belum mulai, sudah katakan, kita nyanda bisa. Belum berusaha, kita sudah mengatakan, kita nyanda mampu. Saudara, pasti kalau kita masuk di dalam salah satu kategori dari poin-poin ini, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, ini yang perlu diputus. Seorang perempuan yang jatuh di dalam dosa perzinahan, saya rasa dan saya pikir, saya yakin, tidak mudah bagi dia untuk keluar dari keadaannya. Benar? Kalau saya jadi dia, mau ketemu orang Yahudi, pasti saya tutup muka, lari. Tapi, bagaimana wanita ini bisa dipulihkan oleh Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang menghargai dia, begitu luar biasa, dan dia mampu menghargai dirinya sendiri, maka dia pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berhenti sampai di sini. Kita akan masuk di breakout room, kemudian kita akan sharing. Saya akan bagikan di layar. Kita juga baru pertama ya untuk bikin breakout room ini, dan kita akan belajar. Kita di sini ada 14 orang. Kita akan bagi 4 kelompok. Nah, di kelompok ini kita akan share screen di layar. Jadi setiap breakout room akan mendapatkan share screen dan kita akan baca perenungan. Dan di perenungan ini kita boleh berbagi kesaksian masing-masing 1-2 menit. Jangan lama supaya semua bisa kebagian. Dan di akhir dari breakout room selama kurang lebih 10-15 menit, saudara-saudara bisa saling mendoakan. Kalau ada kebutuhan, kalau ada sesuatu hal yang saudara bisa ungkapkan, saya kok masuk di kategori saya ada di titik tertentu, saya belum merasa berharga. Nah, saudara ini berkati, saya akan tutup dengan ini. Firman Tuhan yang berkata, hargai dirimu sendiri sebagaimana Tuhan menganggap engkau berharga dan mulia. Amin. Khusus bagi kita malam hari ini, kita sebagai perempuan, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin kita punya latar belakang, cara orang tua mendidik kita sehingga kita manja, atau cara orang tua mendidik kita sehingga ketika dia dengan kasar kita lebih rapuh dan mudah terluka. Cara suami kita memperlakukan kita, dulu dia sanjung-sanjung, setelah kawin dia mulai pandang enteng. Itu membuat kita adalah yang terluka. Ketika kita sebagai seorang perempuan yang pernah mengalami baby blues, punya anak tetapi merasa dibiarkan, atau suami sempat selingkuh dalam kehidupan kita, pasti ada bagian-bagian dalam diri kita yang terluka. Saya mau katakan, hargai dirimu sendiri. Amin. Sebagaimana Tuhan menganggap engkau berharga dan mulia. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Engkau adalah permata. Amsal 18 ayat 22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Yang terakhir, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dan hanya jika engkau melengkapi diri dengan kepintaran gadis bijaksana, maka engkau bisa menyambut Tuhan. Dan saya berdoa pada malam hari ini, ibu-ibu bisa membuka hati dan melihat, apakah engkau masih memiliki area-area hati yang belum pulih? Apakah engkau masih merasa memiliki rasa tidak berharga? Dan mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, entah kita terlalu minder, merasa tidak layak, atau kita merasa superior. Sukanya orang lain ada di bawah kita. Sukanya kita lebih hebat daripada orang lain. Nah, saudara-saudara, mari kita akan buka breakout room. Dan izinkan kita buka 4 kelompok ya. Saya baru belajar juga ibu-ibu. Puji Tuhan, saya baru belajar juga bagaimana kita mau breakout room. Di sini kita ada 14 orang. Saya akan coba bagi-bagi kelompok ya. Ibu-ibu, nanti Ibu Cici bisa kita pilih ketua-ketua kelompok sharing. Saya, Ibu Cici, baru mungkin Ibu Joyce bisa? Bu Joyce bisa masuk di dalam kelompok 3 orang. Iya, 4 orang Bu Cici, satunya siapa lagi Bu?
Bu Grace Manopo ada boleh? Ada tapi belum aktif. Mana Bu Grace? Halo. Ya, shalom Bu. Nah, ini ada. Gelap ini. Ibu Grace, apa bisa pimpin sharing? Hanya sekedar sharing-sharing 10 menit dan setelah itu saling mendoakan. Kita akan buka breakout room, masing-masing kelompok itu sekitar 4 orang. Boleh? Nah, tapi mesti tahu dulu jam berapa kita masuk lagi. Ya, ini jam setengah 10. Masing-masing 15 menit boleh? 15 menit masing-masing nanti kelompok ya. kita akan langsung closing. Jadi akan putus sendiri selama 15 menit. Jadi manfaatkan waktu yang ada 15 menit, diawali dengan sharing. Saya akan coba bagikan layar screen, share screen yang tadi. Secara cepat saya akan ganti-ganti share screen. Nanti ibu-ibu yang ketua kelompok akan pimpin sharing. Dibagi-bagi waktunya, satu orang 1-2 menit. Jangan lama-lama, yang penting efektif. Dan kemudian ditutup dengan saling mendoakan. Oke, kita buka breakout room ya. Kita buka breakout room. Ibu Cici langsung jadikan host dulu ke 4 orang tadi. Saya Co-host ya. Co-host Grace. Ibu Cici sama Ibu Joy sama Ibu Grace Manopo. Nanti kita buka 4 breakout room ya, kita coba ya. Saya matikan dulu rekaman ya.